Yang terjadi adalah bukan penambahan suara tapi pengurangan suara. Bukan penambahan suara tapi pengurangan suara. Artinya ada proses deleting di situ, ada proses penghapusan. Kita sedang forensik TPS mana yang dihapus, karena pada pukul 19.0023 itu data suara Anies adalah 13.243.659 suara atau 31,97%. Itu pukul 19.0023. Kan harusnya semua naik, atau minimal kalau memang 0 tambahannya dia tetap. Tapi yang terjadi pada jam 19.32.4 justru suara Anies menjadi 9.832.013 suara, 25,59% pastinya. Suara 02 adalah 21.708.715 atau naik menjadi 56,51%. Ada bertemu dengan seorang anggota KPPS misalnya, dan dia membuka Sirekap pada pukul 1 lebih 13 ya, sebelum penghitungan suara official yang dimulai pada pukul 14, ya kan, di waktu Indonesia di bagian barat. Dan betapa kagetnya dia menemui fakta bahwa itu sudah terisi banyak sekali. Dia menyebut ribuan TPS, dia menyebut juga dia lihat di 4 provinsi terisi. Ini plano hasil menjadi angka, proses digitalisasi dari analog ke digital. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan penambahan suara tapi pengurangan suara. Bukan penambahan suara tapi pengurangan suara. Artinya ada proses deleting di situ, ada proses penghapusan. Kita sedang forensik TPS mana yang dihapus, karena pada pukul 19.0023 ini Pak Refli, ya, itu data suara Anies adalah 13.243.659 suara atau 31,97%. Suara nomor 2 adalah 21.392.437 suara atau 51,63%. Dan suara nomor 3 adalah 6.795.067 suara atau 16,4%. Itu pukul 19.0023. Kan harusnya semua naik, atau minimal kalau memang 0 tambahannya dia tetap. Tapi yang terjadi pada jam 19.32.4 justru suara Anies menjadi 9.832.013 suara atau 25%, 25,59% pastinya. Suara 02 adalah 21.708.715 atau naik menjadi 56,51%. Dan suara 03 24.062 atau naik menjadi 17,89. Kita tunggu gambarnya. Nah, ini terlihat bahwa dalam 30 menit 01 detik pasangan 01 menurun suaranya sebesar 3.411.645 suara. Artinya ada yang dihapus, ada yang di-delete di situ. Sedangkan suara 02 bertambah 316.278 suara. Sedangkan suara nomor 3 bertambah 78.995 suara. Ya. Ini lihat ada 2 screenshot yang berbeda 30 menit 01 detik. Yang lain mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, tapi 01 mengalami pengurangan suara sebesar 3.411.645.
Bisa nggak tuh kertas suara yang sudah dicoblos terus ditarik lagi berubah? Nah ini sebetulnya kita tidak menuduh. Ini siapa yang menghapus ini? Apakah dilakukan oleh officer IT KPU? Atau dilakukan oleh petugas resmi KPU? Atau dilakukan pihak di luar KPU? Yang bisa menerobos masuk ke dalam IT itu dan kemudian melakukan perubahan. Nah, ini tentu kita membutuhkan penjelasan dari KPU, khususnya tim teknis IT KPU, dan kami bersedia bertemu untuk melakukan forensik. Kalau KPU bisa, sebaiknya memang tim IT dari ketiga paslon turun ke KPU dan kemudian KPU membuka sistemnya dan kita forensik sama-sama agar apa? Agar sistem IT KPU dipercaya oleh publik. Nggak ada gunanya. Kalau KPU tidak bisa membuktikan siapa pelaku ini, artinya orang itu juga bisa mengurangi suara 03 atau suara 01 atau suara 02. Bisa, kalau bisa mengurangi, pasti bisa menambah. Kan nggak mungkin suara, akumulasi suara, rekapitulasi suara itu berkurang. Yang terjadi adalah bertambah. Nah, kami menghimbau Pak KPU membuka diri untuk dilakukan audit, karena apakah sistem yang digunakan KPU ini reliable atau tidak. Karena ini lama-lama nanti terkadang KPU menyebarkan informasi bohong kepada publik. Kalau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kira-kira itu yang temuan kami semalam jam 7 malam, dan kemudian mudah-mudahan mungkin akan terjadi lagi, akan terulang. Sekarang kami pantau dan kami sudah mencari. Kami punya kemampuan untuk melakukan forensik siapa pelakunya. Jangan-jangan orang dalam, Mas Refli. Artinya kejahatan dilakukan oleh terstruktur ya, kalau dilakukan oleh struktur negara, atau orang di luar sistem. Kira-kira begitu. Nah, silakan Mas Refli atau Mas Bambang menambahkan. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita ingin menegakkan pemilu yang jujur dan adil ya. Kadang-kadang orang bilang takut sekali sih dicurangi, malah saya balik, loh takut sekali sih kok pemilu jujur dan adil. Kan lucu kan jadinya ya kan. Masa ada yang takut dengan pemilu yang jujur dan adil? Nah itu satu poin. Poin yang kedua, memang banyak temuan yang aneh-aneh. Bahkan saya semalam itu ya, walaupun saya tidak sebutkan namanya, tetapi kan tentu praduga tak bersalah dulu ya. Ada bertemu dengan seorang anggota KPPS misalnya, dan dia membuka Sirekap pada pukul 1 lebih 13 ya, sebelum penghitungan suara official yang dimulai pada pukul 14 ya kan, di waktu Indonesia bagian barat. Dan betapa kagetnya dia menemui fakta bahwa itu sudah terisi banyak sekali. Dia menyebut ribuan TPS, dia menyebut juga dia lihat di 4 provinsi terisi. How come? Kok bisa begitu? Karena itu agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Maka saya tidak menuduh, cuma melontarkan pertanyaan yang barangkali common sense saja. Apakah segala sesuatunya sudah di-save duluan, lalu quick count mengikuti itu, lalu rekap KPU mengikuti itu, lalu terakhir nanti penghitungan manual mengikuti itu juga. Kalau itu terjadi, maka saya mengerti. Kenapa? Ya, kalau itu terjadi, saya mengerti ucapan orang nggak ada gunanya pemilu, karena semua sudah ditentukan ya. Kemenangan tidak ditentukan oleh seberapa kuat Anda membujuk hati rakyat, tapi kemenangan ditentukan the invisible hand. Nah ini yang kita tidak ingin, makanya kemudian kita ingin KPU membuka diri untuk sistem penghitungannya seperti apa. Jangan sampai kemudian misalnya angka-angka yang tidak masuk akal itu terinput. Ada yang dapat 561.000 di satu TPS, padahal nggak mungkin kan 561.000 dan lain sebagainya. Belum lagi praktik-praktik yang juga dilaporkan. Kalau kita bicara tentang kemungkinan curang dalam pemilu ya, maka kan kita bicara paling tidak 3 stage. 1, sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan itu kan banyak sekali kejadiannya, mobilisasi, bansos dan lain sebagainya, dan itu sukar kita identifikasi dengan secara kuantitas karena angkanya kan belum jelas kan, seberapa pengaruh bansos dan lain sebagainya. Yang kedua, kecurangan pada saat pencoblosan
misalnya suara itu sudah dicoblos duluan, atau nenek-nenek yang bilang 01 tapi dicobloskan 02, ya kan? Atau anak-anak yang kemudian nyoblos rame-rame, dan kemudian kecurangan pasca pencoblosan. Nah, kecurangan pasca pencoblosan ini adalah salah satunya adalah proses penghitungan suara oleh si rekap ini misalnya. Makanya kemudian kita minta, apalagi kalau kita kaitkan dengan kemungkinan terjadi dua hal ini, dua putaran, ya. Kalau misalnya kemenangannya hanya 50% something, misalnya 51 dan lain sebagainya, maka peluang untuk dua putaran itu besar sekali. Dan ini belum selesai. Tapi kalau angka psikologis 56 itu yang dipaksakan, nah itu yang kemudian kita pertanyakan. Seolah-olah tidak boleh kurang dari itu persentase. Padahal di tempat lain ada yang angkanya 51, sekian. Jadi jangan kaitkan dengan perolehan nomor 2 berapa, tapi kaitkan dengan bahwa kalau mau menang harus 50% plus 1. Kalau cuma 51% artinya kemungkinan di challenge itu makin besar. Karena jaraknya tipis kan. Itu yang kita harus pahami juga. Dan terakhir ya, kawan-kawan semua, bukan tidak mungkin kalau kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, itu tidak hanya dua putaran, tapi bisa juga kemudian mereka yang melakukan itu didiskualifikasi. Karena itulah hukumnya. Saya tidak nakut-nakuti, itulah hukumnya. Yang penting kita sama-sama bisa membuktikan dan kita bisa sama-sama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kita berharap misalnya nanti suatu saat harus dibawa ke MK, MK punya keberanian untuk menegakkan konstitusi. Karena itulah keberadaan MK, yaitu menegakkan pemilu yang jujur dan adil alias pemilu yang konstitusional.